Ikhlas itu mengeluarkan segala sesuatu dari hati dan memasukkan Tuhan ke dalam hati. Bapak yang cari nafkah setiap hari, jangan dikaitkan supaya keluarga bahagia. Nanti pas Bapak datang bawa duit, banyak wajah-wajah yang merengut, pasti Bapak kecewa. Sekali lagi, ikhlaslah. Ganti itu yang dalam hati tadi itu, ada suami, ada istri, ada manusia, ganti dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini payah, ini perlu latihan. Mudah marah, sikit-sikit marah, sikit-sikit marah. Tapi tidak pernah marah itu penyakit juga itu. Tidak pernah dia marah, itu penyakit. Anaknya tak sholat, tak marah dia, penyakit itu. Istrinya tak berjilbab, tak marah dia, penyakit juga. Keluarganya hubar habir pakai narkoba, dia diam aja, penyakit juga itu. Marah itu, Pak. Nabi Muhammad manusia paling baik, marah dia. Merah mukanya kalau udah marah. Hati, summiyal qalbu li'annahu yataqallab. Hati itu disebut namanya hati qalbun li'annahu yataqallabu, karena dia berbolak-balik. Bukan badannya itu bolak-balik ke atas, ke bawah, ke atas, ke samping, kiri, kanan. Bukan itu maksudnya. Sifatnya itu bolak-balik. Kapan itu Pak Ustadz? Setiap detik berubah-berubah hati kita itu. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Yang saya hormati Bapak Ketua BKM dan seluruh jajarannya, pengurus masjid yang kita cintai ini. Yang saya hormati bapak-bapak, ibu-ibu, anak-anak muda yang pada malam hari ini kembali datang untuk belajar Al-Quran. Mudah-mudahan kita semua yang hadir ini mendapat rahmat dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Kajian kita malam ini surah Al-Baqarah ayat yang ke-10. Fi qulubihim marad. Di dalam hati manusia itu, khususnya yang imannya belum kuat, kalau dalam ayat ini yang dimaksud orang munafik, di dalam hati seperti itu, manusia seperti itu, marad, ada penyakit. Ada penyakit di dalam. Fazadahumullahu marada. Kemudian karena ada di situ penyakit, Allah tambah penyakit itu lagi. Ini bisa jadi kena kita semua ini. Walahum azabun alim. Nanti kalau sudah kiamat atau bisa jadi di dunia, mereka mendapat azab yang pedih. Bima kanu yakdzibun, karena mereka berdusta, berbohong. Boleh juga dibaca, kata Imam Zamakhsyari, bima kanu yukadzibun, karena mereka membohongi. Jadi kalau dibaca yakdzibun, berbohong. Kalau dibaca yukadzibun, membohongi. Jadi kalau dibaca yukadzibun, tafsirnya yukadzibunan nabiyya, membohongi nabi. Dua-dua boleh. Boleh yakdzibun, boleh yukadzibun. Yang penting mengerti alasannya. Bapak ibu-ibu yang saya hormati. Fi qulubihim marad. Di dalam hati mereka itu ada penyakit. Hati ada di dalam dada manusia, agak di sebelah kanan. Ada satu lagi jantung, agak di sebelah kiri. Di sini. Agak di dada itu sedikit. Ada di situ hati, ada jantung.
Ajaibnya, kata Imam Ghazali, kalau kamu memikirkan hati yang kerjaannya itu untuk mengurus makanan dan jantung yang pekerjaannya memompa darah, monyet, kera, babi punya itu. Hewan semua punya itu. Punya dia alat yang seperti itu. Dia punya jantung untuk memompa darah. Dia juga punya hati untuk mengurus sari-sari makanan. Punya. Kerbau, kambing semua punya. Itu sebabnya di ayat ini bukan itu yang perlu diurus. Banyak orang yang hati dan jantungnya hitam tapi perbuatannya putih. Banyak juga orang yang darahnya bersih, murni, sering cuci darah, tapi perbuatannya macam Fir'aun. Jadi itu nggak terlalu penting, luar-luarnya itu. Penting, tapi nggak terlalu penting. Yang paling penting isinya itu apa? Terutama yang dalam hatinya itu. Apa isinya? Al-Quran diturunkan kepada manusia untuk mengurus isi-isinya itu. Yang luar-luarnya itu serahkan ke dokter. Ada itu dokter spesialis jantung, jantung koroner, segala macam bisa diurusnya. Bisa, ada orang kalau macet pendarahannya, pompa darahnya tak bagus, ginjalnya bermasalah, kasih ke dokter. Bisa diselesaikannya dengan berbagai macam teknologi, alat-alat yang canggih sekarang. Tapi kalau ada penyakit dalam hati ibu, tak bisa diurus dokter karena tak nampak. Dengki, tidak ada alat menengoknya itu. Hasad, iri, sombong, musyrik, putus asa, tidak senang melihat orang, susah melihat orang senang, senang melihat orang susah, SMS. Itu semua tidak bisa nampak dokter. Tidak nampak. Itulah yang mau kita urus malam ini, supaya kita bagus dalam menyikapi hati. 90% penyakit fisik yang terjadi kepada manusia sumbernya adalah hati. Kenapa kawan itu stroke? Hatinya tak tenang. Kenapa kawan itu bocor ban tiba-tiba di jalan? Hatinya was-was. Jadi dia tak tenang membawa kereta itu, ditabraknya paku. Hati bermasalah. Kenapa kawan itu tak sholat subuh? Lain hatinya. Dia lebih takut ketinggalan pesawat daripada ketinggalan tak masuk surga. Hatinya bermasalah. Kalau berangkat pesawatnya jam 7 pagi, jam 4 dia bangun dia, jam 4 subuh. Tapi kalau tak sholat subuh jam 5, jam 9 dia baru bangun. Hatinya bermasalah. Padahal dua-duanya sama-sama ketinggalan. Nah, Bapak sekalian, Pak Ustadz, apa itu rupanya hati itu? Hati summiyal qalbu li'annahu yataqallab. Hati itu disebut namanya hati qalbun li'annahu yataqallabu karena dia berbolak-balik. Bukan badannya itu bolak-balik ke atas, ke bawah, ke atas, ke samping, kiri, kanan. Bukan itu maksudnya. Sifatnya itu bolak-balik. Kapan itu Pak Ustadz? Setiap detik berubah-berubah hati kita itu. Nah, ini pun kita yang duduk ini tak stabil itu. Setiap darah kita memompa, lain pikiran kita. Setiap jantung kita mengeluarkan pompa darah, lain pikiran kita. Berubah-berubah. Nah, ini ajaibnya hati manusia. Bisa dia stabil? Jawabannya tidak. Berubah-berubah. Ada yang stabil. Nanti saya jelaskan. Semalam bawaannya mau sholat aja. Hari ini satu pun tak sholat. Besok tiba-tiba bawaannya mau ke masjid aja. Besok bawaannya mau ke tempat maksiat aja. Ya taqallab. Ibu di rumah hari ini bicaranya lembut saya sama suami. Besok balik jadi hantu. Berubah-berubah. Berubah-berubah dia. Bapak juga pagi-pagi semalam
Bawaannya mau cari nafkah aja untuk menyekolahkan anak segala macam. Besok malas, tak mau berangkat kerja. Annahu yataqallab, karena hati manusia itu yataqallabu, berubah. Setiap detik dia berubah. Itu tak apa-apa dalam urusan dunia. Yang kita takutkan itu, hari ini dia beriman, besok dia munafik, besok dia jadi murtad. Itu baru jadi masalah itu. Bagaimana supaya stabil? Bapak Ibu sekalian, sering baca doa. Ini salah satu caranya. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Surah Ali Imran ayat yang ke-8, juz yang ketiga, lembaran pertama dari surah Ali Imran. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ya Tuhan kami, jangan Engkau jadikan hati kami condong kepada kesesatan sesudah Engkau beri petunjuk kepada kami, dan karuniakanlah kepada kami rahmat dari sisimu. Innaka antal wahhab, sesungguhnya Engkaulah pemberi karunia. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Bisa diamalkan, Pak. Baca saja kapan saja, habis sholat boleh, jalan ke masjid baca. Hafal-hafallah. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Sering-sering baca. Wahai Tuhan kami, jangan Kau jadikan hati kami condong kepada kesesatan sesudah Engkau beri petunjuk. Jangan jadikan hati kami condong lagi kepada kesesatan sudah Kau beri petunjuk. Sudah Kau buat aku hari ini rajin untuk sholat, mudah-mudahan buat aku istiqomah sampai seterusnya. Dan nanti kalau aku mati, wala tamutunna illa wa antum muslimun, tidak mati kecuali dalam keadaan Islam. Bapak Ibu yang saya hormati, Pak Ustadz, ada berapa macam hati manusia itu? Jadi sifatnya itu yataqallab, berubah-berubah. Hati manusia itu dibagi oleh pakar-pakar tafsir, khususnya Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah, kepada 3 macam. Nanti entah yang manalah kita itu, marilah kita lihat sama-sama. Itu biasanya yang mereka kutip dalilnya itu Quran surah Al-Hajj juz ke-17 itu, Quran surah ke-22 ayat 53 dan 54. Itu dalilnya itu biasa. Kata Al-Quran, liyaj'ala ma yulqis syaitanu fitnatan lillazina fi qulubihim marad. Ini yang pertama. Fi qulubihim marad, hati yang berpenyakit. Yang kedua, wal qasiyati qulubuhum, yang kasar hatinya. Tadi berpenyakit. Yang kedua, ada yang kasar. Kasar itu, itulah dia hati orang kafir itu. Tadi masih berubah-berubah, munafik. Kalau yang kasar ini kafir. Kemudian yang dia sebut lagi, wal ya'lamal ladzina utul ilma annahu al-haqqu min rabbik fayu'minu bihi fatukhbita lahu qulubuhum, tunduk hati mereka. Itu qalbun salim, hati yang selamat. Jadi hati manusia itu ada 3. Satu tadi disebut qalbun marid, hati yang sakit. Yang kedua, qalbun mayyit, kasar, mati hatinya. Yang ketiga, qalbun salim, hati yang selamat. Mari kita lihat satu-satu, Bapak-bapak sekalian. Apa itu Ustaz? Qalbun marid, hati yang sakit itu bagaimana? Hati yang sakit yang di dalamnya ada sifat-sifat buruk. Munafik, pura-pura beriman, tapi tak beriman. Tidak konsisten. Sholatnya bolong-bolong, bisa juga itu. Bolong-bolong. Kalau dia janji, nanti kita jumpa jam 10 ya, tak datang dia, hilang dia tak kemana. Jam 11 dia baru datang. Termasuk juga itu. Udah di mana Pak? Di jalan katanya. Padahal tadi mana-mana dia. Itu munafik tuh. Idza haddasa kadzaba, bohong dia.
bohong. Sudah di mana? Sudah siap, sudah mandi segala macam, padahal masih di tempat tidur. Ini penyakit ini. Mari kita ubah ini, terutama di era media sosial ini. Ada pula itu di medsos, lebih cepat jarinya dari pikirannya. Hati-hati juga itu. Itu juga sifat buruk dari hati. Kemudian mendengki. Kalau orang beli kulkas, kedinginan dia. Orang beli mejikjer, kepanasan dia. Itu hati-hati. Orang beli mobil, dia yang mikiri pajaknya. Bayangkan. Orang beli Alphard, dia yang mikiri pajaknya. Itu dengki namanya. Kasihan sekali. Orang yang naik, dia yang mikiri pajak. Dengki dia. Kemudian sombong. Apa itu sombong? Menganggap semua orang kecil. Dia aja yang besar. Kecil semua manusia itu. Dialah yang paling kaya, dia paling ganteng, segala-galanya dia. Itu namanya sombong. Mutakabir. Dia besar-besarkan diri. Kemudian bohong. Ini hati-hati Pak. Di medsos-medsos ini gampang kali bohong. Di WhatsApp ini gampang kali bohong. Jangan dibohong-bohongi orang. Jujur-jujur saja. Biarpun menyakitkan. Tidak ada masalah itu. Sampaikan. Nanti Pak Ustadz timbul masalah. Nggak apa-apa. Jujur timbul masalah. Tidak apa-apa. Daripada bohong banyak nanti masalah. Itu lebih kacau lagi. Buka aja. Tidak ada masalah itu. Sampaikan apa adanya. Yang penting bijaksana menyampaikan. Kemudian apa lagi? Berkhianat. Disuruh dia jadi pejabat. Jadi pejabat kau. Apa tugasmu? Tugasmu sampaikan aspirasi kami. Kau jaga-jaga itu. Pemerintah. Supaya tidak korupsi. Kami bayar pajak. Nanti mereka korupsi. Tugasmu dia pula korupsi. Itu berkhianat namanya. Kan kita tugaskan anggota Dewan Perwakilan Rakyat itu untuk mengurus itu. Dialah wakil kita. Pas pula datang ke sini, dia pula bosnya, pula melayan-layani dia. Balik-balik aja itu. Dia wakilnya, kita bosnya. Nah, sana kau jaga-jaga. Tengok-tengok pemerintah itu. Dibuatnya kebijakan yang bagus. Kami bayar pajak kereta, pajak hotel, pajak restoran. Semua kami bayar. Bernapas pun bayar lama-lama. Parkir sana, parkir sini. Semua kami bayar. Makan momoyo, semua bayar. Jaga-jaga dulu. Kemana itu duit kami itu semua? Tiba-tiba udah menang dia. Makaninya semua ditawa. Itu munafik. Berkhianat namanya itu. Za'tu minakhona. Berkhianat. Berapa dimakannya Pak Ustaz? 900 triliun. Itulah munafik. Habis. Jahat manusia ini. Kambing sejahat-jahatnya makanannya daun. Tapi kalau udah berkhianat manusia ini, aspal, laut pun dipagarinya semua. Laut diminumnya. Aspal, uang proyek, uang jembatan, uang besi, semua dimakan ini. Munafik tuh. Khianat dia itu Pak. Dengan amanah itu. Nah, mudah-mudahan pemimpin-pemimpin kita menjadi amanah. Tidak berkhianat dia. Kemudian apa lagi? Membanggakan diri. Itu penyakit. Bangga dia. Kalau bukan saya, kalau tidak aku, itu. Yang sering bilang aku, saya, itu iblis itu. Ana khairum minhu, saya lebih baik daripada Adam. Kau ciptakan dia dari tanah, aku dari api. Itu iblis. Jangan pernah Pak merasa lebih baik dari orang. Kalau ketemu anak kecil itu lebih baik. Dosanya masih sedikit. Kalau ketemu orang tua, dia lebih baik. Dia sudah banyak beribadah, beristighfar. Begitu cara berpikirnya. Jangan bilang, kau kan masih bocil, tidak tahu apa-apa kau. Tidak ada pahalamu. Yang tua-tua, udah lama kau maksiat dia, dosa semua itu. Aku lebih bagus dari kau. Itu masalah. Ketemu anak kecil, pikirkan. Dia sedikit dosanya, umurnya masih sedikit. Ketemu orang tua, pikirkan. Dia ibadahnya sudah banyak beristighfar. Supaya kita tidak membanggakan diri. Tidak boleh membanggakan diri. Kemudian mengadu domba, laga-laga orang. Takut. Nah, takut juga itu masalah. Mudah marah, sikit-sikit marah. Tapi tidak pernah marah itu penyakit juga itu. Tidak pernah dia marah itu penyakit. Anaknya tak sholat, tak marah dia, penyakit itu. Istrinya tak berjilbab, tak marah dia, penyakit juga. Keluarganya hubar habir pakai narkoba, dia diam aja, penyakit juga itu. Marah itu Pak. Nabi Muhammad manusia paling baik, marah dia. Merah mukanya kalau udah marah. Jadi sama aja. Mudah marah, tak pernah marah, itu penyakit hati. Selo-selo aja dia menengok suasana ini semuanya. Tapi jangan gara-gara ini Pak. Nanti berangkat semua demon,
ke diskotik-diskotik di Medan ini. Hitung-hitung juga lah. Jangan juga gara-gara ini habis ceramah berangkat ke Palestina semuanya. Hitung-hitung juga. Kalau dilakukan amar ma'ruf nahi mungkar lebih banyak mudaratnya, lebih bagus tinggalkan. Saya sering bercerita-cerita sama orang tentang marah ini. Jadi saya buat larangan di pesantren. Tidak boleh merokok. Siapa yang merokok, saya pecat. Saya bilang. Diam semua. Tiba-tiba ada orang tunjuk tangan. Bagaimana Ustadz kalau dia merokok di luar pagar pesantren? Saya bilang, tunggu saya jadi wali kota, baru saya urus itu. Saya bilang. Tahu maksudnya itu Pak? Jangan melampaui kekuasaan kita. Nanti timbul masalah. Nah, itu namanya marah yang cerdas. Marah yang cerdas. Begitu. Tidak usah pula mimpi kita mau menertibkan Sukarame itu. Kalau pekerjaan kita tak di situ. Nah, lempar itu nanti. Nah, ada yang mengurus itu. Nah itu maksudnya apa? Cerdas dia. Tapi harus tetap marah. Nah, minimal Pak, selamatkanlah keluarga. Ku anfusakum wa ahlikum nar. Mencintai dunia. Mencintai dunia itu bukan begini. Dia tidak pernah makan enak. Salah. Makan juga makanan yang enak itu. Bukan itu. Aku tidak cinta dunia. Tak mau aku beli kereta. Aku jalan kaki untuk kerja. Itu salah. Salah. Aku tidak mau bermewah-mewah. Mencontoh Nabi Muhammad supaya jadi orang miskin. Tak betul. Nabi Muhammad kalau berkurban itu miliaran. Orang kaya itu. Keliru itu. Harta Nabi pas nikah dengan Khadijah ada perhitungannya itu 2 triliun. Tapi dia slow aja. Jadi maksudnya cinta dunia itu bukan tidak boleh banyak harta. Bukan itu maksudnya. Tapi ketika diperhadapkan kepentingan dunia dengan kepentingan akhirat, dia lari kepada kepentingan dunia. Itu namanya cinta dunia. Misal, sudah azan di masjid, sholat. Sampai habis waktu sholat, dia sibuk jualan. Cinta dunia. Sudah azan di masjid. Habis sudah, waktu asar. Dia masih sibuk rapat. Tak sholat. Cinta dunia. Sudah azan subuh. Sudah mau habis sholat subuh. Dia masih sibuk tanda tangan. Cinta dunia. Tapi kalau sudah azan di masjid, dia pergi sholat, habis itu dia kembali bekerja, itulah dia Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Jadi Bapak Ibu, yang dimaksud cinta dunia itu, ketika bertemu kepentingan dunia dan akhirat, dia pilih dunia. Itu tandanya. Harta itu harus dimiliki. Bapak disuruh sholat, itu isyarat supaya punya harta itu. Buktinya disuruh tutup aurat. Dari mana duitnya? Tak mungkin beli baju yang tak ada tangannya untuk ibu-ibu. Semakin besar bajunya, makin mahal harganya. Kalau begitu, kaya. Apalagi disuruh di bulan Ramadan puasa, tapi ada perintahnya. Kalau kau kasih bukaan sama orang, kau dapat pahala sama dengan pahala dia. Harus punya duit. Zakat pasti harus punya duit. Apa yang mau dikasih? Haji lebih terasa lagi. Ini nih, mau berkurban ini. Uang. Cari uang itu. Bukan cinta dunia itu namanya. Cari sebanyak-banyak. Kuasai dunia ini secara ekonomi. Ayat paling panjang dalam Al-Quran bukan ayat sholat, tapi ayat ekonomi. Al-Baqarah 282. Satu halaman penuh. 15 baris. Saking pentingnya lah harus kuat umat ini secara ekonomi. Jadi cinta dunia itu Pak, bukan meninggalkan itu. Cari itu sebanyak-banyaknya. Yang penting ketika nanti bertemu kepentingan dunia dan akhirat, utamakanlah akhirat. Kalau kamu pergi ke dunia, namanya hubbud dunia. Cinta kepada dunia. Nah, begitu penjelasan para pakar tafsir. Kemudian hati yang kedua adalah hati yang keras. Yang pertama tadi bisa jadi kena ke bapak, bisa jadi kena ke ibu, bisa jadi kena ke saya. Berubah-berubah hati. Berubah. Nah, yang kedua ini nampaknya tak ada. Qalbun mayyit, hati yang mati.
Hati yang mati adalah hatinya orang-orang kafir atau orang musyrik. Tak percaya dia Tuhan. Atau dia percaya Tuhan tapi ditambah dengan kepercayaan lain. Wa qalatil yahud Uzairun ibnullah. Wa qalatin nasara al-masih ibnullah. Yahudi itu percaya kepada Allah tapi dia sebut Uzair anak Tuhan. Kafir. Nasrani itu percaya kepada Tuhan tapi dia sebut Isa anak Tuhan. Kafir. Laqad kafara alladziina qalu innallaha tsalisu salasa. Kafir yang mengatakan Tuhan tiga. Kafir. Laqad kafara alladziina qalu innallaha huwal masih ibnu Maryam. Begitu pesan-pesan Al-Qur'an. Itu kalau dia pertahankan itu sampai mati, nama hatinya itu qalbun mayyit, mati. Mati hati. Tidak bisa kita selamatkan lagi. Wal qasiyati qulubuhum. Tak diterimanya ajaran Islam ini. Alhamdulillah kita yang hadir malam ini tak ada di sini. Tidak ada. Mana mungkin hati kita mati, datang kita sholat isya. Tak mungkin. Mana mungkin hati kita mati, kita berangkatkan saudara-saudara kita yang sedang melaksanakan ibadah haji. Tak mungkin. Mana mungkin hati kita mati, kita datang mendengar ceramah malam ini. Tak mungkin. Kita datang menuntut ilmu. Semua hati kita ini paling tidak yang dua itu tadi. Yang pertama tadi berpenyakit. Yang mayit tak ada. Insya Allah. Tak ada qalbun yang mayit. Nah, yang ketiga, ini dia Pak. Mudah-mudahan ada. Qalbun salim. Qalbun mukhbit. Hati yang lembut. Yang di dalamnya ada iman. Iman. Dia rela berkorban demi yang dipercayainya. Qalbun salim. Dia rela sholat subuh biarpun dia kedinginan menyentuh air. Qalbun salim. Selamat hati. Iman itu percaya kepada sesuatu, rela berkorban demi yang dipercayai. Kenapa datang mengaji malam ini? Karena beriman kepada Allah yang menyuruh kita menuntut ilmu. Iman. Qalbun salim. Selamat hati. InsyaAllah kita ada di sini. Yang kedua, ikhlas. Ikhlas itu mengeluarkan semua isi gelas, kemudian mengisinya dengan isi yang baru. Ikhlas itu mengeluarkan segala sesuatu dari hati dan memasukkan Tuhan ke dalam hati. Ibu yang menyapu di rumah, jangan kaitkan supaya bapak senang. Nanti pas bapak pulang, dia tidak senang, ibu pasti kecewa. Tidak ikhlas. Bapak yang cari nafkah setiap hari, jangan dikaitkan supaya keluarga bahagia. Nanti pas bapak datang bawa duit, banyak wajah-wajah yang merengut, pasti bapak kecewa. Sekali lagi, ikhlaslah. Ganti itu yang dalam hati tadi itu ada suami, ada istri, ada manusia. Ganti dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini payah ini, perlu latihan. Inna solati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Solatku, ibadahku, sembelihanku, hidupku, cari nafkahku, matiku dan menjelang matiku. Bukan untuk suamiku, bukan untuk istriku, bukan untuk anakku, bukan untuk keponakanku, bukan untuk cucuku, bukan untuk nenekku. Lillahi rabbil alamin. Kuserahkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini susah ini Pak. Harus dilatih terus. Nanti saya kasih cara-caranya supaya bisa konsisten seperti itu. Apalagi Pak Ustadz, sifat hati yang qalbun salim itu takwa. Takwa itu setiap dibisiki kepada yang buruk, dia alihkan dirinya kepada yang baik. Takwa namanya. Setiap dibisiki setan supaya tidak sholat, dia paksa dirinya supaya sholat. Takwa.
Setiap ada bisikan supaya dia pelit tidak mau bersedekah, tapi dia paksa dirinya memasukkan uang ke kotak infak masjid, takwa. Sesederhana itu. Setiap ada bisikan kepada ibu-ibu supaya kalau pergi undangan buka-buka aurat, dia paksa dirinya supaya berjilbab, takwa. Qalbun salim. Selamat hati. Kemudian ridho. Ridho itu yang dikerjakannya hanya yang direstui Tuhan, bukan yang diizinkan Tuhan. Yang baik dan yang buruk semuanya diizinkan Tuhan, tapi tidak direstuinya. Kau mau minum tuak, boleh, kata Tuhan. Kau mau ke diskotik, boleh, kata Tuhan. Kau tak mau sholat, boleh, kata Tuhan. Kau mau maksiat, boleh. Kau mau zina, boleh. Semua itu kuizinkan, tapi tidak kurestui perbuatan. Namanya ridho. Sama itu ibu-ibu punya anak di rumah. Mak, aku mau nonton. Tidak boleh. Mak, aku mau nonton. Tidak boleh. Mak, aku mau nonton. Nah, pergilah kau. Izin, tapi tidak restu. Cari ridho Tuhan. Jangan pernah berpikir begini. Aku dikasih Tuhan kekuatan ini bisa bermaksiat karena Allah suka. Keliru. Itu diizinkannya tapi tidak direstui. Tidak ridho dia. Nah, bayangkanlah anak yang maksa-maksa tadi. Kemudian apa lagi sifatnya? Syukur. Syukur itu dia gunakan semua pemberian Tuhan sesuai dengan tujuan pemberiannya. Dia gunakan semua pemberian Tuhan sesuai tujuan pemberian. Itu syukur. Dikasih Tuhan dia mata, tujuannya untuk ibadah. Dia gunakan mata itu untuk melihat yang bagus-bagus. Dikasih Tuhan dia kaki, tujuannya supaya dia beribadah. Dia langkahkan kaki itu ke tempat-tempat yang baik. Syukur. Dikasih Tuhan dia tangan supaya berbuat yang baik, tidak mencuri punya orang. Digunakannya mencuri, kufur. Syukur. Syukur itu qalbun salim. Hati yang selamat. Dan yang terakhir, rendah hati. Bukan rendah diri. Rendah hati, tawadu. Kalau rendah diri itu, dia kalau bicara sama orang nggak percaya diri, Pak. Macam dia saja yang paling hina. Tak betul. Rendah hati itu tidak begitu. Dia tidak pernah menganggap orang lebih mulia dari dirinya. Tapi dia simpan itu dalam hatinya. Kalau kita anggap pula berjalan pun tak percaya diri lagi dia. Munduk-munduk aja dia. Itu namanya itu rendah diri. Ini rendah hati. Dia letakkan hatinya itu serendahnya di samudra. Karena di situ ada mutiara. Tapi pikirannya tetap tinggi karena di sana ada mentari. Itu rendah hati. Jangan rendah diri. Rendah diri itu orang nggak percaya diri itu. Tidak bisa dia nanti bergerak di dunia. Nah, rendah namanya tawadu dalam bahasa Arab. Tawadu. Bapak ibu-ibu yang saya hormati, dari 3 tingkatan hati itu, hati orang munafik adalah yang sakit. Nah, inilah kita itu. Oh, saya kira kita banyak di situ sekarang. Sakit hati kita itu. Sakit dia. Salah satu cirinya, hati yang sakit itu ragu. Ragu dia. Ragu, selalu dia ragu. Kata Al-Quran begini. Muzabzabina baina dzalik. La ilaha ula wa la ilaha ula. Wa man yudlilillahu falan tajida lahu sabila. Hati mereka itu ragu-ragu. Terombang-ambing antara yang demikian. Antara iman dan kafir. Tak jelas. Miskin kali aku beragama Islam ini. Tak cocok kurasa agama ini sama aku. Bimbang dia. Keluarlah aku dari sini. Pas. Dikasih orang Indomie. 1 kardus keluar dari Islam. Ragu. La ilaha ula wa la ilaha ula. Tidak masuk ke dalam golongan orang yang beriman. Tapi tak masuk pula ke golongan orang yang kafir. Di tengah. Tak jelas. Banyak penyakit dalam hatinya. Kata Al-Quran,
orang yang seperti ini masih beriman. Masih beriman itu. Biarpun namanya munafik. Masih ada Pak setitik keimanan dalam hatinya. Cuma kata Al-Quran, kadang mereka itu disikapi pendusta. Banyak ayatnya itu. Misalnya surah Al-Munafikun ayat 1. Kadang Al-Quran menyebut mereka itu fasik. Fasik dia. Surah At-Taubah ayat 67 itu. Fasik. Tapi, ini yang luar biasa nanti. Kalau munafik itu terus-menerus ada dalam diri kita, pasti lama-lama kita itu kafir. Kafir. Kalau kafir di neraka. Saya sedang melatih MTQ tafsir untuk tingkat provinsi. Ada pertanyaan begini. Kenapa itu Ustaz? Di Al-Quran ada orang macam pemegang kunci neraka, pemegang kunci surga. Sikit-sikit masuk neraka, sikit-sikit masuk surga. Memang begitu kata Al-Quran. Mau diapain lagi? Ya kafir masuk neraka. Ustaz kok pemegang pintu surga, pintu neraka? Bukan saya, memang begitu ayatnya. Begitu ayatnya. Dan menurut ahli-ahli agama, kalau agama itu tidak punya kekuatan seperti itu nggak ada gunanya itu. Jadi hati-hati juga. Kalau terus hati itu berpenyakit, lama-lama dia itu qasiyah, keras, itu bisa kafir itu. Jadi tingkatannya tadi, hati orang munafik itu bisa disebut dengan hati pendusta, bisa menjadi hati yang fasik, lama-lama bisa menjadi hati yang kafir. Ini kita khawatirkan itu sekarang. Nah, bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, kalau begitu Ustaz, apa obatnya? Supaya hati kami itu bisa bagus, konsisten dia. Ada lagu itu yang populer, tapi coba saya jelaskan satu-satu, mudah-mudahan bisa diamalkan. 1. Membaca Al-Quran dan maknanya. Dan lagunya itu, lagu Opik dari Wali Songo itu, dibuat jadi lagu itu. Cara mengobati hati itu supaya konsisten, baca Al-Quran, pahami isinya. Mana contohnya Pak Ustadz? Inilah dia yang kita lakukan ini. Beginilah dia. Cara membersihkan hati. Harus terus ini Pak BKM dan juga jajarannya. Terus saja mengaji. Minggu 1, minggu 2, minggu 3, minggu 4. Terus. Karena inilah caranya untuk menjaga hati manusia. Itu caranya. Membaca Al-Quran dan maknanya. Jangan dibaca saja. Tak tahu artinya. Tak betul. Betul itu, tapi perlu dibetuli. Benar itu, tapi perlu dibenari. Baik itu baca Quran, tapi perlu diperbaiki. Tak cukup. Baca Quran dan maknanya. Belajar tafsir. Seperti inilah dia. Sikit-sikit. Kenapa begitu? Karena hanya Al-Quran yang paham manusia ini sepaham-pahamnya. Tidak ada itu orang lain. Itu ada di Facebook itu. Kalau sudah nikah, kaulah surgaku, kaulah bidadariku. Itu bohong itu. Yang betul seperti yang di Quran itu. Ada keluarga yang bertengkar suami istrinya. Itulah yang betul. Makanya di Quran yang real. Yang di medsos bohong. Ada pula orang bilang, laki-laki, saya tak tertarik dengan perempuan. Hati saya sudah suci. Bohong. Kata Al-Quran, walaqad hammat bihi wa hamma biha. Nabi Yusuf saja perempuan itu suka, Nabi Yusuf pun suka juga. Nabi dibongkar Al-Quran rahasia manusia itu. Suka dia, cuman dia diselamatkan Tuhan. Laula ar-ro'a burhana rabbi. Jadi kalau bapak bilang, saya tidak tertarik nengok perempuan buka aurat, aman mata saya. Bohonglah dia itu. Dikalahinya Nabi Yusuf itu. Tak betul. Ibu-ibu juga kalau ada yang bilang, saya tidak tertarik duit, bohonglah dia itu. Ada di Al-Quran, perempuan itu suka duit. Suka dia. Dari mana kita tahu? Al-Quran. Makanya penting. Penting dipelajari. 1. Yang kedua, melaksanakan sholat malam. Ayo Pak, tahajud. Paksa diri kita Pak. Tidak bisa kalau nggak dipaksa. Caranya salah satunya, alarm itu jangan dekat buat. Karena kalau dekat, pas bangun dimatikan itu balik. Jauh dia buat.
Pas mau matikannya berdiri, jangan lagi ke situ. Masuk ke kamar mandi. Bangun itu. Itu yang saya buat. Kalau dekat-dekat nggak ada itu, dimatikannya tidur itu balik. Pas bangun udah jam 8. Jam 9, jam 10. Jadi caranya buat agak 2 kilo sedikit. 2 kilometer. Saking jauhnya itu. Pas sudah bunyi, datangi dia, belok ke kamar mandi. Bangun itu. Ini ditaruhnya di kepalanya. Asal bunyi, matikannya. Asal bunyi, matikannya. Itu masalah. Caranya begitu. Bersiasat dalam beragama. Paksa sholat malam. Curhat ke Tuhan tengah malam. Jangan curhat ke kawan. Semakin banyak curhat ke manusia, makin banyak masalah. Tidak Ustaz, dia kawan akrab. Disitulah masalah tuh, di kawan akrab itu. Dia bisa jaga rahasia. Nggak ada itu. Ibu-ibu itu jaga rahasia 7 jam aja itu. Jam ke-8 udah mulai itu terbuka semuanya. Bapak-bapak, kita buatlah 2 hari. Tapi terbuka juga. Curhat ke Tuhan tengah malam. Supaya hati itu menjadi qalbun salim. Yang ketiga, bergaul dengan orang-orang soleh. Jangan bilang begini, saya ini orang hebat. Siapapun kawannya, aku yang mewarnai mereka. Tak betul. Kalau sudah berkawan 5 sama perampok, bapak pun ikutlah itu jadi perampok. Manusia ini dipengaruhi lingkungan. Kalau berkawan sama orang baik, insya Allah baik. Berkawan sama begal, jadi begal. Nah, itu manusia ini. Tengok siapa kawannya, begitulah dia itu. Saya tidak bisa Ustaz berubah, bohong. Ikuti itu lama-lama. Kok tahu, saya pun pengalaman. Saya coba itu. 5 hari berkawan sama Ustaz lain. 10 hari berkawan sama orang jahat, ikutlah orang itu lama-lama. Tak sholat. Nah, caranya supaya hati selamat, bergaul dengan lingkungan yang baik. Orang-orang soleh. Macam inilah Pak, yang hadir-hadir. Pengajian dia. Kemudian puasa. Minimal Senin Kamis. Puasa. Jangan makan terus. Dibeli yang mahal-mahal. Ini semua saya lihat di Medan ini, tidak ada jualan buku di pinggir jalan. Jualan mie yang banyak di mana-mana. Semua mau makan. Rusak hati kita. Puasa Pak, minimal Senin Kamis. Dan yang terakhir, zikir. Banyak zikir. Macam ini zikir nanti habis sholat. InsyaAllah, kalau dilakukan yang 5 itu, amanlah hati kita. Yang pertama, Bapak-bapak, belajar Al-Quran dan maknanya. Yang kedua, sholat malam. 3, bergaul dengan orang baik. Yang keempat, perbanyak puasa. Dan yang kelima, zikir kepada Allah. Mudah-mudahan bermanfaat. InsyaAllah, hati kita qalbun salim. Hati yang selamat. Mudah-mudahan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.